Kak, cerita ini terjadi 7 tahun lalu, waktu aku masih berada di kelas 2 SMP. Mungkin cerita ini akan sedikit panjang. Saat itu aku kenal seorang laki-laki, panggil aja dia Mike. Awalnya kita nggak dekat lebih dari teman cerita dan main. Anyway, aku itu orangnya tipikal anak yang lebih dekat sama cowok dibandingkan sama cewek. Dia yang lebih dulu mendekat untuk sekedar sharing-sharing dan minta bantuan aku buat beradaptasi di sini. Dia anak pindahan dari Bandung. Kita jadi dekat karena absensi dia di bawah aku dan kita sering ada di kelompok yang sama. Dia orang paling sabar yang pernah ku kenal, Kak. Dia ngekos sendiri di sini karena orang tuanya ada di Bandung. Dia semester 2, kita semakin dekat. Banyak kesamaan dari kami, mulai dari warna favorit, hobi, genre musik. Kami sama-sama suka The Beatles dan The Rolling Stones, genre film favorit kami. Bahkan kami sama-sama gak suka makanan manis dan coklat. Banyak hal yang buat aku nyaman ngobrol sama dia. Kita juga semakin tahu masalah masing-masing. Dia punya masalah sama keluarganya. Itu kenapa dia mutusin buat tinggal dan ngekos sendirian di Bekasi. Mulai dari ayahnya dan ibunya yang setiap hari selalu berantem. Ayahnya yang mengkonsumsi alkohol. Dan ibunya yang selalu melampiaskan marahnya secara verbal kepadanya. Dan semua hal lain yang berakhir membuat dia frustasi. Di bulan Oktober 2012, tepatnya tanggal 10 kita pacaran, gak ada hal yang berubah kecuali status. Semuanya berjalan mulus dengan sedikit ceng-cengan dari teman-teman. Dia selalu ngebantu aku dalam kegiatan lain di luar mata pelajaran seperti ekskul atau kegiatan OSIS, dan aku ngebantu dia dalam hal pelajaran. Sekolahku negeri, pulang jam 2:30 sore. Dan aku harus ekskul sampai jam 5:30 sore. Dia mau nunggu aku setiap aku ekskul. Banyak hal baik yang kita jalanin. Waktu itu, pergantian tahun ke 2013, dia harusnya datang ke rumahku bareng teman-teman. Niatnya mau rayain tahun baru sama-sama. Tapi dia gak jadi datang. Karena orang tuanya datang ke kosan. Ya, jadi waktu itu aku dan teman-teman ngerayain tahun baru tanpa dia. Dia hilang. Gak ada kabar untuk 1 minggu. Setiap aku ke kosannya, katanya dia gak ada. Sampai tanggal 8-nya dia chat aku, dia ada di Bandung. Dipaksa untuk pulang. Dia bertengkar lagi sama keluarganya. Dan dia bilang dia bakal tinggal di Bandung lagi. Dan mulai hari itu, kita gak pernah ketemu lagi selain dari video call. Waktu itu aku mikir, aku gak apa-apa kalau harus LDR asalkan sama dia. Tiap hari dia selalu ngabarin aku, selalu fotoin kegiatannya. Jadi walaupun gak ketemu, aku ngerasa cukup waktu itu. Dan hubungan kita berlangsung sampai kita kelas 2 SMA. Saat itu dia hilang lagi untuk kedua kalinya. Untuk kali ini, buat 1 bulan tanpa kabar apapun, Kak. Dan waktu dia balik, dia mutusin aku. Itu semua terlalu mendadak buat aku, Kak. Sebulan aku nungguin kabar dia. Aku bener-bener gak tahu salah aku apa. Dia gak pernah gini sebelumnya.
Aku minta buat ketemu sama dia tapi dia nolak. Aku benar-benar patah hati waktu itu. Aku sedih banget. Aku kurang baik ya. Kurang pengertian buat dia. Aku sibuk buat introspeksi diri aku. Teman-teman terdekatku yang tahu kisah aku sama dia selalu ngasih aku semangat. Aku masih selalu mantengin sosial media dia. Masih penasaran dia lagi apa atau apa yang dia lakuin, tapi hasilnya nihil. Sosial medianya udah gak aktif sejak seminggu lalu. Foto-foto aku sama dia masih ada di Instagramnya. Seminggu berikutnya dia chat aku. Aku senang banget, Kak. Tapi dia sedikit aneh. Ini bukan ketikan dia yang aku tahu. Aku pikir itu mungkin karena kita bukan lagi sepasang kekasih. 2 minggu kita masih chat. Sampai akhirnya dia bilang, Mike udah gak ada. Aku gak bisa langsung percaya, Kak. Dia pasti lagi ngerjain aku. Aku coba untuk positive thinking. Sampai akhirnya Mike kasih aku sebuah alamat. Besoknya aku bolos sekolah dan langsung ke Bandung dengan berusaha yakinin diri aku. Ini pasti dia cuma mau ngerjain aku. Sampai sana, lututku lemas karena berdiri di sebuah TPU namanya Babakan Ciparai. Ada seorang laki-laki yang waktu itu pernah kulihat di dompet Mike sedang menungguku. Akhirnya semua keyakinan yang berusaha aku bangun dari semalam runtuh gitu aja. Lelaki itu ngebawa aku ke makam dengan nama Mike. Masih ada bunga dan makamnya terlihat belum lama. Mike, lelaki itu gak berniat buat putus dari aku sejak awal. Entah itu firasat atau apa, abangnya yang chat sama aku selama 2 minggu ini. Aku nangis sejadi-jadinya. Mike meninggal 3 hari setelah aku putus sama dia karena sakit jantung. Aku tahu dia punya penyakit jantung bawaan, tapi aku gak tahu kalau dia bakal pergi secepat itu. Mike, laki-laki itu pergi tanpa pamit lagi. Sampai sekarang, aku masih belum bisa lupain dia. Kata teman-teman, aku masih terpaku di dia. Dia cinta pertamaku, cinta monyetku, dan masih begitu sampai sekarang. Itu hal yang ngebuat aku jomblo sampai sekarang. Dan boleh aku titip pesan? Ini buat Mike. Pasti kamu gak akan denger dan gak akan lihat pesan ini. Mike, masih ingat lagu Hey Jude yang selalu kamu sarankan setiap aku sedih? Lagu itu yang kita dengar waktu studi wisata ke Bandung, ke kota kelahiranmu. Saat itu kamu bilang, untuk aku harus baik-baik aja apapun keadaannya. Aku gak boleh nangis atau kamu akan tarik pipi aku sekencang mungkin. Kamu jangan khawatir. Aku masih sering berkunjung ke rumahmu yang sekarang. Tapi maaf, sejak Maret kemarin aku gak bisa ke sana. Aku juga minta maaf karena gak bisa wujudin mau kamu buat kuliah di kampus impian kita. Aku gagal dan aku harap kamu gak akan marah. Mike pasti bahagia ya sekarang. Semoga aku cepat menemukan apa yang kamu mau dari aku. Penggantimu. Oktober besok tepat anniversary kita yang ke-7. Terima kasih ya, udah jadi cerita indah yang mampir ke hidupku. Kalau abadi yang kita cari gak bisa kita dapetin di sini, mungkin di kehidupan yang lain lagi. Yang sejati pasti bakal nemuin jalannya.
Jadi jangan pernah bilang cuma sampai di sini, tetapi sampai nanti lagi.